Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk bertemu kembali di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi MTS An-Najah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tema apel tausiah yang akan Ustaz sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang menyebarluaskan salam. Sesungguhnya di antara ciri khas seorang muslim adalah bahwa dia senantiasa menyebarkan salam dimanapun dia berada dan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua masuk ke sebuah rumah hingga kalian selain rumah kalian hingga kalian meminta izin dan kalian memberikan salam terhadap penghuninya. Jadi salah satu perintah dalam agama kita adalah perintah untuk mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memerintahkan para sahabat untuk senantiasa mengucapkan salam, menyebarkan salam. Di antaranya sabda Rasulullah SAW kepada Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Afshis salama," sebarkanlah oleh engkau salam. Kemudian wa at'imit ta'am, berikanlah oleh engkau makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilil arham, dan sambunglah oleh engkau tali kekerabatan. Wa qumil laila wan nasu niyam, dan bangunlah engkau pada malam hari, kerjakan salat malam, wan nasu niyam, sedangkan orang-orang sedang tidur. Wadkhulil jannata bisalam, dan masuklah engkau ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tatkala Rasulullah SAW baru datang di kota Madinah saat hijrah, di antara hal pertama yang beliau perintahkan kepada semua manusia saat itu adalah agar mereka menyebarluaskan salam. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Salam bahwa di antara yang pertama kali ia dengar dari Rasulullah SAW tatkala beliau datang ke Madinah adalah, "Ayyuhan nas, afshus salama." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah oleh kalian salam. Maka di antara ciri khas kita adalah senantiasa mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Rasulullah SAW, kalian semua tidak akan masuk surga hingga kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian semua akan saling mencintai. Kemudian Rasulullah bersabda, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, jadi ada perintah bagi kita semua untuk menyebarkan salam. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kepada guru kita, kepada orang tua kita, tatkala kita masuk rumah, tatkala kita masuk kelas, tatkala kita bertemu dengan kerabat kita, dengan saudara kita, yang pertama kali kita ucapkan adalah assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Atau yang lebih baik lagi adalah mengucapkan salam dengan sempurna. Terlebih lagi kita ini adalah anak-anak pesantren, ya, anak-anak yang setiap hari akrab dengan ucapan salam. Maka jangan sampai kita tidak mengamalkan hal ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni mengucapkan salam. Ada beberapa adab terkait dengan mengucapkan salam. Di antaranya, kita semua disunahkan untuk memulai salam. Orang yang memulai salam, itulah yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Haqqul muslim alal muslim sittun." Bahwa hak seorang muslim terhadap orang muslim lain itu ada 6. Di antaranya, "Iza laqitahu fasallim alaihi." Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 6, dalam riwayat lain dikatakan 5. Di antara yang 6 itu adalah iza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam, ya. Jangan nanyakan hal-hal yang lain dulu sebelum kita mengucapkan salam. Yang pertama adalah salam sebagaimana Rasulullah bersabda, "Assalamu qablal kalam." Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Assalamu qabla su'al." Ya, salam itu hendaknya terdahulu daripada
ucapan. Dan dalam hadis yang lain kata Rasulullah, ya ucapan salam itu hendaknya terdahulu daripada pertanyaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ar-rajulu akhahu falyusallim alaihi." Apabila seseorang bertemu dengan saudaranya, maksudnya saudara seagama, ya sesama muslim, falyusallim alaihi, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Ya, falyaqul assalamu alaikum, dan hendaklah dia mengucapkan assalamu alaikum. Ini maknanya luar biasa, keselamatan atas kalian. Ya, keselamatan atas kalian semua. Jadi orang Islam itu senantiasa menyebarkan keselamatan, keamanan dan kedamaian dimanapun dia berada. Orang Muslim bukan orang yang menakutkan, bukan orang yang mengancam, bukan orang yang menebarkan teror di mana-mana, tapi orang yang menyebarkan keselamatan dimanapun dia berada. Ada ulama yang mengatakan makna assalamu alaikum itu adalah di antara nama Allah adalah Assalam, yang maha memberikan keselamatan. Tatkala kita mengucapkan assalamu alaikum, itu artinya semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan keselamatan kepada kalian, kepada orang yang kita berikan salam kepada mereka. Kemudian juga hendaklah kita tatkala kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kalau bisa ucapkanlah salam itu dengan sempurna. Apa lafaz salam yang sempurna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lafaz salam atau kalimat salam yang sempurna. Tetapi kalau orang mengucapkan assalamualaikum saja, itu sudah dianggap cukup. Atau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah dianggap cukup. Nah, namun yang lebih sempurna adalah, atau yang paling utama adalah mengucapkan ya kalimat salam ini dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lengkap ucapan salam seseorang, maka pahalanya semakin besar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seseorang dari sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat tersebut mengucapkan assalamualaikum. Lalu ucapan sahabat tersebut dijawab oleh Nabi SAW, dibalas oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengucapkan asyarun, 10. Maksudnya 10 pahalanya. Dia mengucapkan assalamualaikum, pahalanya berapa? Pahalanya 10. Kemudian datang sahabat yang lain, dan sahabat tersebut mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dijawab salamnya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengucapkan isyrun. Ya. Isyrun maksudnya adalah 20 pahala. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Kemudian datang orang yang ketiga. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW menjawab salamnya. Kemudian ya Nabi mengatakan salasun, 30. Yaitu apa? 30 pahala. Jadi semakin ya lengkap kalimat salam kita, maka semakin utama, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawab salam. Apa hukum menjawab salam? Menjawab salam hukumnya wajib, ya. Mengucapkan salam bukan wajib, ya, tetapi menjawab salam hukumnya adalah sebuah kewajiban. Kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya apa? Iza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa di antara hak muslim terhadap orang muslim itu adalah raddus salam. Hak seorang muslim terhadap orang yang muslim yang lain adalah tatkala seorang muslim mengucapkan salam kepada orang lain, maka orang yang diberikan salam ini dia berkewajiban untuk menjawabnya. Hakul muslim alal muslim sittun, di antaranya adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Kemudian ya, kita tidak boleh menyerupai orang-orang yang bukan Islam ya di dalam mengucapkan salam. Ya, ada orang-orang yang mungkin sudah terpengaruh dengan budaya barat, ya, terbaratkan. Nah, dia lebih senang mengucapkan salam gaya barat, ya. How are you? Good morning, good day, good afternoon, dan seterusnya ya. Atau bonjour, apalagi ya, salam dan seterusnya ya, salam sejahtera. Itu tidak ada, ya. Ya, kita ini tidak diperintahkan untuk mengucapkan hal-hal seperti itu. Orang muslim punya salam tersendiri, ya. Apa salamnya orang muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Itu yang lebih lengkap. Jangan mengucapkan salam gaya orang lain, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tasyabbahul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi, dan juga jangan kalian menyerupai orang-orang Nasrani di dalam memberikan salam. Bagaimana salamnya? Ucapannya seperti itu. Ya, selamat pagi, selamat siang, ya, selamat makan, dan seterusnya, ya. Kita semua punya ucapan salam tersendiri. Assalamualaikum, yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian, tatkala ada orang yang memberikan salam kepada kita, hendaklah kita balas dengan balasan yang lebih baik. Dia mengucapkan assalamualaikum, jawabannya lebih baik apa?
Assalamualaikum warahmatullah. Dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan ucapan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, itu jawabannya lebih baik. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha." Jika kalian diberikan suatu penghormatan, diberikan ucapan salam, maka balaslah ucapan salam tersebut dengan ucapan yang lebih baik, ya. Kemudian kita dilarang dalam agama kita untuk memberikan ucapan salam kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Baik itu non-muslim, ya, Yahudi dan Nasrani, maupun orang-orang yang tidak beragama dengan kedua agama tersebut. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam." Janganlah kalian memulai memberikan salam kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang Nasrani. Kemudian tatkala mereka memberikan salam, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk, ya, membalas ucapan mereka, ucapan salam mereka dengan kata wa'alaikum, ya. Kemudian di antara adab memberikan salam juga, orang yang lebih kecil disunahkan untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Orang yang jumlahnya sedikit disunahkan untuk memberikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Dan orang yang berkendaraan disunahkan untuk memberikan salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang berdiri disunahkan untuk memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya, jadi kita lebih kecil, kita berikan salam kepada itu, kita yang lebih pantas untuk memberikan salam. Bertemu guru kita yang lebih tua dari kita yang memberikan salam, bukan guru kita yang yang terlebih dahulu hendaknya, bukan guru kita yang terlebih dahulu memberikan salam, tapi kita yang lebih kecil. Begitu juga dengan, ya, tatkala kita jumlahnya lebih sedikit, kita berdua orang bertemu dengan sekumpulan orang 10 orang misalnya, maka yang 2 orang ini lebih baik untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Begitu juga ketika kita berkendaraan, ya, naik mobil, naik motor, ya, ada orang berjalan, maka kita yang berkendaraan yang disunahkan untuk memberikan salam. Jangan dengan klakson aja, ya. Itu bukan ucapan salam, ya. Yang disunahkan apa? Mengucapkan salam, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Liyusallimir raqibu 'alar rajil." Hendaklah orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal yusallimir rajilu 'alal qa'idi. Dan hendaklah orang yang berjalan kaki memberikan salam kepada orang yang duduk. Wal yusallimal aqallu 'alal aksar. Dan hendaklah orang yang jumlahnya lebih sedikit memberikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian di antara adab memberikan salam juga, hendaklah kita berjabatan tangan ketika berjumpa dengan, ya, dengan saudara kita sesama muslim, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidak ada 2 orang muslim yang keduanya bertemu, ya, kemudian mengucapkan salam dan saling menjabat tangan kecuali diampuni, ya, dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Dalam hadis yang lain, "Innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanasarat khatayahuma kama yatanasaru waraqus syajar." Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang muslim apabila dia bertemu dengan muslim yang lain, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, lalu dia memegang tangannya dan menjabat tangannya, maka kesalahan keduanya akan berguguran sebagaimana bergugurannya, ya, daun-daun kayu, ya, sebagaimana bergugurannya daun-daun pohon. Kemudian ketika kita masuk masjid, maka hendaklah kita, ya, hendaklah kita tidak memberi salam sebelum melakukan tahiyatul masjid. Jadi ketika antum masuk masjid semua, maka yang pertama kali disunahkan adalah tahiyatul masjid. Meskipun di situ ada teman kita lagi ngobrol, kita ingin ketemu dengan teman kita, ya, maka ketika kita masuk masjid, salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, baru kemudian apa? Ya, mengucapkan salam kepada teman-teman kita atau kepada orang yang ingin kita jumpai. Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada seseorang yang disebut dengan orang yang tidak baik salatnya, seorang sahabat yang tidak baik salatnya, Rasulullah SAW kemudian mengajarkan salat kepada sahabat tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya, "Fa innaka lam tusalli wa lam ya'murhu bisalam qabla salati." Rasulullah SAW, ya, melihat seseorang sahabat yang tidak bagus tata cara salatnya. Kemudian setelah selesai salat, sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan salam. Lalu Rasulullah mengatakan apa? "Irji' fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau mengerjakan salat, ulangi salat engkau belum mengerjakan salat. Seandainya, ya, mengucapkan salam itu diperintahkan sebelum salat, maka Nabi SAW akan memerintahkan sahabat tersebut untuk mengucapkan salam sebelum mengerjakan salat. Kemudian juga di antaranya, ya, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam sebelum kita berbicara dan sebelum kita bertanya. Ketika kita ingin berbicara,
ya ucapkan salam terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah, assalamu qablal kalam. Salam itu sebelum mengucapkan salam. Dan sebelum bertanya kepada orang, ya, ucapkan salam terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, assalamu qabla su'al, ya, bahwa mengucapkan salam itu adalah sebelum bertanya, sebelum kita bertanya ya kepada seseorang, ya lewat telepon, lewat apa, ucapkan bismillah, kemudian berikan salam kepadanya. Kemudian juga ketika kita memberikan salam dan kemungkinan tidak ada orang yang mendengarnya atau kurang kedengaran, maka diperintahkan untuk mengucapkan salam hanya 3 kali saja. Kalau lebih dari 3 kali nggak dijawab, ya sudah pulang. Jangan berdiri depan pintu rumah orang, ya, digedor-gedor, ini nggak dibolehkan. Ya, atau ketika antum masuk ke kantor, nggak ada yang menjawab salam antum di situ, udah 3 kali, ini jangan dipaksakan masuk, ya. Kata dalam sebuah hadis dikatakan, karena Rasulullah SAW iza sallama salasan, wa iza takallama bikalamin a'adaha salasan. Rasulullah SAW terkala beliau memberikan salam, beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali, maksimal berapa? 3 kali. Ya, begitu juga dengan ketika antum menelpon orang. Jangan lebih dari 3 kali. Ketika 3 kali sudah enggak diangkat, jangan dipaksakan sampai 30 kali, ya. Nelpon orang ini enggak dibolehkan, mengganggu orang lain, ya. Ya. Kemudian juga ketika Rasulullah berbicara, Rasulullah mengulanginya 3 kali jika diperlukan. Kemudian ketika kita memberi salam, di situ ada orang yang bangun dan ada orang yang tidur. Maka ucapkan salam dengan pelan saja, jangan mengagetkan orang yang tidur, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, kana yadkhulu minal laili. Rasulullah SAW masuk ke rumah beliau pada malam hari. Fayusallimu taslima. Lalu beliau mengucapkan salam. La yuqizun na'ima wa yusmi'ul yaqzana. Rasulullah SAW masuk ke rumah beliau pada suatu malam. Lalu beliau mengucapkan salam. Ya. Namun salam beliau tersebut tidak membangunkan orang yang tidur dan tetap terdengar bagi orang yang sedang bangun. Tidak membangunkan orang yang tidur. Jangan keras mengucapkan salam, ya. Mungkin antum datang ke asrama malam hari, di situ teman-teman sudah tidur, ya, tapi ada yang beberapa orang yang masih bangun, antum ucapkan salamnya dengan pelan. Jangan teriak-teriak sehingga teman yang tidur itu apa? Kebangun kembali, ya. Kita tidak boleh apa? Mengganggu saudara-saudara kita. Kemudian juga diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, kita punya adik-adik yang masih kecil SD misalnya, tetap diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah SAW diceritakan, marra ala sebyan fasallama alaihim. Rasulullah SAW lewat di hadapan anak-anak, kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian juga ya dianjurkan untuk mengirimkan salam kepada orang lain. Ya, mengirimkan salam. Tapi ini pahami, ya, tidak boleh antara laki-laki dengan perempuan ngirim salam, ngirim bunga dan seterusnya, ya. Enggak ada ceritanya seperti itu, ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Al-Bukhari, inna Jibril yaqra'u alaiki salam. Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguhnya Jibril menyampaikan salam kepada engkau. Kemudian Aisyah menjawab, wa alaihi salam. Ya, wa alaihi salam. Ini jawaban terhadap salam yang disampaikan oleh Jibril. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya menyampaikan salam kepada engkau. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya saya menjawab, kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wa alaika wa ala abika salam. Ya, ke atas engkau dan ke atas bapak engkau adalah salam, ya, kesejahteraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Nah, ini saya garis bawahi nih. Tatkala kita menjelaskan tentang, ya, anjuran untuk memberikan salam, jangan antara ikhwan dan akhwat yang memberikan salam. Enggak ada cerita seperti itu. Ya, tidak dibolehkan. Segala yang kemungkinan membawa kita kepada sesuatu yang dilarang, itu tidak dibolehkan. Ya, jangan mengucapkan salam. Ya, laki-laki kepada laki-laki, yang perempuan kepada yang perempuan. Ya, jangan yang laki-laki, ini kan disuruh ustadz untuk menyampaikan salam, menyebarkan salam. Ya, iya, tapi pahami juga, ya, bahwa kalau seandainya akan menimbulkan fitnah, menimbulkan, ya, sesuatu hal yang tidak baik, maka hal tersebut dilarang dalam agama kita. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Intinya kita semua di pondok ini ingin, ya, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik seperti assalamualaikum, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya terdengar setiap saat, ya, di tengah-tengah kita. Ini masih kurang di tengah-tengah kita ini. Ucapan salam terkala bertemu dengan ustadznya di tangga, di mana, dia diam aja, ya. Ya, diam aja. Bertanya enggak, la salam, la kalam, tidak ada salam, tidak ada ucapan, dia lewat biasa saja seperti bertemu dengan orang lain, gitu, ya. Padahal kita semua
disuruh untuk memerintahkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, kita ingin sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita terapkan dalam kehidupan kita ini, kita jalankan dalam kehidupan kita ini, sehingga nampak bahwa kita ini adalah pengikut sejati Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Tidak sebatas intisab, tidak sebatas menggolongkan diri, oh saya ini ahlus sunnah, saya ini ada macam-macam, tetapi kita tidak mengajarkan atau mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.